Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Septi Rahayu dari PT IB NIM 2104063. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara pembuatan aplikasi sederhana di aplikasi Android Studio untuk melengkapi tugas UAS dari pengembangan aplikasi mobile oleh dosen pengampu Bapak Fauzi Erwis. Baiklah, di sini langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, kita pilih file, pilih new, terus ke new project, pilih empty view activity. Setelah itu kita next kan. Ada sini ada beberapa pilihan. Kita bikin di sini name-nya, bikin name-nya. Kita bikin di sini nama saya sendiri, save location-nya. Dan language-nya kita pilih Kotlin. Minimum SDK-nya di situ sudah ada beberapa pilihan, bisa kita pilih salah satunya, tapi kita pilih di sini yang API 24. Build configuration language-nya pun di situ sudah ada pilihannya. Setelah itu kita finishkan. Yang keduanya, kita membuat proyek barunya ke menu activity main-nya. Setelah tunggu aplikasi sampai mengunduh semua bahan sampai selesai dan siap untuk membuat codingan berikutnya. Itu dia codingannya. Kita masuk ke layout XML-nya. Setelah selesai, biasanya akan muncul dua file yang sudah terbuka, yaitu activity main XML-nya yang berfungsi untuk membuat layout, sedangkan main activity cat-nya untuk memasukkan coding fungsi project yang akan dibuat. Berikut, buka terlebih dahulu activity main XML-nya yang tadi, lalu tekan split yang ada di sebelah agar kita bisa coding sekaligus melihat perubahan yang di sebelah kanan layar. Nah, ini dia. Hapus dulu seluruh isi codingannya karena kita akan menggunakan relative layout. Berikut contohnya. Ingat, syntax ini atau relative layout ini harus berada paling bawah karena sebagai penutup layoutnya. Selanjutnya, tambahkan ini untuk text header untuk menyambut pengguna dalam aplikasi kita. Ini dia. Nah, itu dia berikutnya. Setelah itu, tambahkan ini untuk variable edit text-nya untuk from username dan password. Berikut. Selanjutnya, buat juga untuk tombol button login. Ini dia. Karena tiap role user berbeda halaman, maka ketiga welcome screen role harus kita bedakan juga dan beri ID masing-masing. Ini dia. Selanjutnya, ketika sudah ada login, tentu kita butuh layout untuk kembali ke awal setelah login, dan nanti akan kita atur supaya penempatan tombol berada di halaman welcome screen. Nah, ini dia. Terakhir, untuk footer kita bisa tambahkan beberapa teks. Biasanya dibuat untuk inisiasi pembuatan aplikasi atau version dari aplikasi. Juga bisa untuk tahun pembuatan. Di sini saya hanya membuat nama pengguna aplikasinya ya. Ini contohnya. Berikut adalah keterangan tiap-tiap atribut yang sudah kita gunakan untuk catatan kita semua. Karena di dalam perintah tugasnya itu sudah disuruh meng-screenshotkan codingan dan menjelaskan beberapa atributnya. Saya hanya membacakan beberapa atribut yang fungsi Android ID memberikan ID untuk pada elemen UI untuk referensi dalam kode. Dan berikutnya kita jelaskan di dalam screenshot
dan penjelasannya di Word-nya. Setelah itu kita masuk ke menu edit file main activity-nya. Ini dia. Pertama kita lengkapi dulu import untuk melengkapi kelas yang akan kita gunakan. Nah ini dia, kita blokkan. Jika tulisan import masih berwarna abu-abu, abaikan saja dulu, karena nanti akan aktif ketika sudah kita deklarasikan penggunaannya. Jangan lupa menyertakannya ya. Setelah itu, masukkan coding berikutnya untuk mendeklarasikan variabel elemen UI-nya. Nah, berikut beri inisial kepada tiap-tiap variabel dengan referensi penggunaan ID. Jika huruf R masih berwarna merah, maka kita harus membuat impor untuk R dengan cara letakkan kursor ke huruf R yang warna merah tersebut, lalu tekan Alt, Enter, lalu pilih impor kelas R. Maka aplikasi akan otomatis membuat impor R di bagian atasnya. Lanjut, buat pengaturan untuk listener, login, dan layoutnya, juga setting selamat datang untuk tiap-tiap role usernya. Nah, berikut kita blokkan dulu ya. Kemudian kita setting untuk menentukan role tiap-tiap usernya. Lalu pengaturan untuk selamat datang di tiap-tiap role beda halaman ya. Selanjutnya kita buat pengaturan supaya from login hide sembunyi ketika sudah berhasil login dan menampilkan tombol button logout. Terakhir, tinggal mengembalikan tampilan awal dan mereset UI setelah sukses logout akan kembali ke halaman awal atau login page-nya. Seterusnya kita akan ke percobaan menggunakan emulatornya. Silakan buka terlebih dahulu device manager yang ada di sebelah kanan layar. Lalu tekan segitiga yang ada di active button-nya untuk mengaktifkannya. Setelah terbuka, hide device manager tersebut akan tampilan emulator menjadi lebar. Kemudian jika emulatornya sudah running tetapi tidak terlihat, bisa kita tekan tulisan running device yang ada di sebelah kanan. Maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Kemudian selanjutnya kita silakan tes run aplikasi dengan menekan Shift dan F10, atau bisa juga ditekan ikon segitiga hijau yang ada di atas sebelah kanan. Dan kita akan lakukan percobaannya terhadap 3 user. Jika welcome screen berbeda, berarti aplikasi usernya berhasil. Kita coba dulu untuk yang admin ya. Di sini username dan passwordnya sama, admin. Sudah berhasil. Oke, sudah, selamat datang. Setelah itu kita logoutkan kembali. Kita coba ke user dokter. Berhasil juga. Kita logoutkan kembali. Dan yang ketiga, yang terakhir kita coba di user pasien. Sudah berhasil kembali. Itulah cara pembuatan klinik sederhana menggunakan aplikasi Android Studio
untuk melengkapi tugas UAS dari dosen pengampu Bapak Fauzi Erwis. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.